Sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan toleransi di Kabupaten Jepara, kita kenal bahwasanya Jepara adalah kota santri, daerah santri, masyarakatnya santun, penuh kesejarahan, memiliki ragam suku, agama, kemudian budaya, dan latar-latar yang lain. Kita hidup tidak sendiri dalam suasana plural, dalam suasana ragam, itu harus diakui. Dan pengakuan itu bukan hanya di lisan, tetapi harus dibuktikan dalam perilaku keseharian, bahwa kita ragam, bahwa kita tidak sendiri, bahwa ada umat penganut agama lain ya yang ada di Jepara ini khususnya, sebagaimana miniatur di Indonesia yang cukup beragam ya. Kita harus tetap menghormati ya, tegur sapa, kemudian anjang sana ke rumah ibadah, itu bagian dari kehidupan kami dalam rangka untuk menciptakan suasana kebersamaan. Agama boleh beda, tetapi hal yang sifatnya kemanusiaan tidak boleh menjadi pemicu di dalam konflik ya. Kalau kita tidak bisa menghormati karena perbedaan agama, maka paling tidak kita harus menghormati bahwa mereka adalah sama-sama manusia ya. Bahwa kita yang beragama Islam adalah orang Indonesia yang kebetulan beragama Islam, yang beragama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, kepercayaan, itu orang Indonesia kebetulan beragama yang sebagai saya sebutkan tadi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersatu, tidak ada alasan untuk kita tidak tegur sapa, saling sapa menjadi satu keniscayaan, bagian dari komunikasi. Jadi kita mengucapkan salam biasa. Kemarin ketika Imlek kita mengucapkan gongsi pasai, gitu. Jadi hal semacam itu. Mereka ketika Idul Adha mengucapkan selamat Idul Adha. Nah, mereka ketika Idul Fitri mengucapkan selamat Idul Fitri. Kemudian kita juga mengucapkan hari Natal, mengucapkan itu. Ini bagian dari tegur sapa dalam rangka untuk kita dalam berhidup ya lain agama, tetapi harus tetap bersatu padu. Kaitannya dengan masyarakat dari Pelajaran ini heterogen, kaitannya dengan kepercayaan ya. Jadi ada beberapa kepercayaan untuk di Desa Pelajaran ini, diantaranya ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Nasrani. Tetapi masyarakatnya kompak ya, masyarakatnya kompak, saling memahami, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Kegotong royongan di masyarakat juga salut, sehingga sampai detik ini dan sampai seterusnya tidak ada masalah, selalu rukun selalu. Khususnya umat beragama di Pelajaran Kabupaten Jepara ini toleransinya sangat tinggi, Pak. Suatu contoh, setiap tahun itu Hindu mengadakan upacara yang namanya upacara Hari Raya Nyepi. Itu ada upacara melasti ngelarung sesaji ke laut. Itu ketiga agama yang ada di lingkungan kita, yaitu Muslim, Kristen, dan Hindu, itu saling toleransinya tinggi. Contoh, jika saat melasti ke laut, itu yang mengiringi itu pasti banser dari Muslim.
kalangan sini sendiri masih satu RW, beda RT. Itu setiap tahunnya pasti seperti itu, Pak. Masyarakat Pajan itu berbagai agama, multi agama. Mulai dari lahir sampai mati kita harus bersatu. Karena apa? Di sini yang saya yakinkan, yang saya tegaskan, kita harus memperkuat keimanan kita masing-masing. Kita boleh, istilahnya, boleh kita beda agama, beda keyakinan, tetapi dalam hal segala sesuatu kita harus bersatu. Karena dengan adanya perbedaan ini adalah suatu keindahan. Yang membuat kompak di Desa Plajan itu sebetulnya ya sudah turun-temurun gitu. Memang ajaran agama kita masing-masing memang mengajarkan untuk rukun, guyub, bersama-sama, itu yang mungkin mendorong kita gitu. Meskipun di ajaran agama Kristen tidak ada yang namanya istilah kenduren dan lain sebagainya, namun ketika dari Muslim, dari Hindu itu mengundang kita untuk mengikuti acara kenduren, kita tetap hadir. Keunikannya untuk warga kami ini orang-orang yang Islam, agama Islam ini punya kegiatan keagamaan ini dari agama yang lain ini ikut membantu keamanan, jaga dan sebagainya. Tapi sebaliknya warga Hindu yang ada kegiatan ya, hari besar Hindu ini juga orang-orang Islam atau terutama Banser ini juga ikut mengamankan, dan juga untuk kegiatan orang-orang Nasrani juga demikian. Jadi kita saling membantu, saling gotong royong untuk keamanan lingkungan. Tidak ada masalah, tidak pernah ada masalah, baik generasi tua maupun pemuda kita selalu hidup kompak dan rukun, Pak. Tentang kehidupan beragama, satu sama lain tidak ada masalah. Rukun itu tidak sekedar tidak ada konflik. Kalau orang diem, saling diem itu nggak rukun juga gitu kan. Jadi toleransi itu tidak hanya dipahami sebagai tinggal bersama yang bisa dimaknai kan biasanya ada dua ya. Toleransi yang sifatnya pasif itu berarti hanya membiarkan orang lain untuk hidup, urusanmu urusanmu, urusanku urusanku, itu sudah baik dalam arti tidak saling menyakiti. Tetapi yang kita upayakan sebenarnya toleransi yang lebih positif, yaitu aku punya tanggung jawab untuk menolongmu gitu ya, atau misalkan aku ada untuk menghormatimu dan juga kita saling menghormati, jadi saling menghidupkan. Nah ini yang menurut pendapat saya perlu dibangun ya. Jadi kita bukan hanya tinggal bersama kelihatannya rukun, tetapi rukun itu kalau orang punya hubungan yang baik, orang saling mendukung, orang saling menghidupkan gitu ya, saling menyupport, respect satu dengan yang lainnya, saya kira itu baru disebut rukun ya. Jadi kalau misalkan masih sama tonggone masih diem-dieman, memang nggak ada antem-anteman tapi nggak rukun ya. Belum bisa dikatakan rukun seperti itu ya. Kalau kami sih sebenarnya tidak ada persoalan ya. Dan jadi prinsip dalam toleransi itu kita perlu punya komitmen terhadap keyakinan kita sendiri, sekaligus juga keterbukaan. Dan keterbukaan berarti membutuhkan kerendahan hati. Nah orang bisa menyapa ketika dia bisa merendahkan hati gitu ya. Dan semacam bentuk sapaan yang paling sederhana kan memberikan selamat, dan memberikan selamat itu tidak berarti harus menyetujui orangnya, tapi juga sebagai sebuah bentuk penghargaan kepada orang lain. Kalau misalkan ada teman-teman atau saudara-saudara muslim yang agak keberatan untuk memberikan ucapan selamat kepada misalkan kepada teman-teman Kristen misalkan ya, kami juga berusaha untuk memahami juga, tidak apa-apa, daripada itu membuat nggak nyaman, kami juga bisa, kalau memang itu dianggap sebagai sesuatu yang prinsip yang penting kita bisa saling memahami. Perbedaan itu pasti ada, dan oke, tidak masalah kalau berbeda, yang penting kita
punya kerendahan hati untuk menerima perbedaan orang lain. Saya kira itu akan jauh lebih baik ya. Kelenteng ini memang tetua, sebelum ada gereja ada apa sudah ada kelenteng ini. Memang ajaran di kelenteng ini kan kita mengajarkan toleransi umat beragama. Sebagai contoh, di sini masih ada tradisi turun-temurun luhur, ada wayang kulit, ada kelenengan. Itu kita tetap lestarikan. Kita selalu kerjasama dengan pengurus kelenteng ini, terutamanya Bapak Gandhi, itu memang yang sudah nguri-nguri, ngurumati sesepuh di kelenteng Ulahan ini. Memang pemangkunya adalah Bapak Gandhi. Menjadikan keadaan kita itu terutama di Ulahan dan Jepara pada umumnya menjadi kita damai, rukun, tentram, dan rakyatnya dalam bidang ekonomi juga semakin tahun semakin maju.